Kenapa kaget? Ini anaknya? Iya Bu, cantik. Anaknya cuma satu. Kenapa ketawa Bu? Saya beneran anaknya cantik. Udahlah, kamu gak usah ketakutan gitu. Saya tuh cuma acting. Ini kan cuma boneka. Oh, Ibu ngerjain saya. Anak saya yang sebenarnya bukan ada di hutan ini. Kamu salah rumah dan salah hutan. Hah? Maksud Ibu hutan yang angker yang di sebelah sana? Angker? Siapa bilang? Hutan itu penuh dengan canda tawa. Oh, kalau beneran ada anaknya, kenapa jumlah anaknya masih 0? Aneh. Gimana kalau besok kamu gak usah ke sekolah tapi mabar bareng anak-anak saya? Anak-anak? Kalau sampai kayak gitu lebih dari 1 dong anaknya. Ya udah Bu, nanti saya bakal ke sana. Siap, Ibu tunggu di depan hutan. Mah, hari ini aku izin pulangnya telat ya. Kenapa? Pasti kamu ngerencanain sesuatu ya? Atau udah nemu orang yang mencurigakan? Gue bisa nyelesain masalah ini sendiri, nggak perlu ngerepotin Mama. Enggak kok, Mah, belum nemu, aman-aman aja. Kamu itu anak Mama ya, jadi kamu nggak akan bisa bohongin Mama. Lihat aja nanti kalau sampai kamu terjerumus suatu masalah, kamu akan Mama geprek. Enggak lah, Ma, tenang aja. Ya udah, sebelum kamu pergi ke sekolah, Mama mau percikin air suci ini ke kamu supaya kamu nggak diganggu sama iblis. Udah, Ma, aku ini nggak apa-apa. Ikutin aja apa perkataan Mama karena perasaan Mama nggak enak. Ih, tuh kan jadi basah. Jumlah anak Mama cuma 1. Aku nih anak tunggal, jadi Mama harus jaga bener-bener. Mama lagi jagain kamu dengan versi Mama kayak gini. Loh, Keisha, lo makin pucet. Lo beneran gak apa-apa? Kemarin gue ikutin Bu Guru lagi dan ternyata dia... Oh, katanya kemarin gue salah hutan dan hari ini gue mau dibawa buat ngeliat anak-anaknya. Emangnya lo udah lihat? Belum, karena yang bisa lihat anaknya adalah orang yang bisa masuk rumahnya doang. Lo cuma di luar rumahnya dan lo udah sepucet ini. Ya, ini semua karena gue ngikutin Bu Guru. Kayaknya lo harus stop deh. Kenapa lo ngebet banget sih? Hah? Jumlah anak lo 1? Anak gue tuh diculik sama Bu Guru, makanya gue gak bisa tinggal diam. Astaga, gue gak nyangka Bu Guru sejahat itu. Lo tenang aja, kayak gue bakal bantuin lo. Gimana kalau kita sama-sama aja hari ini? Tapi kayaknya gue udah gak kuat lagi, Vel. Tolong jaga anak gue ya. Keisha, waduh, nambah deh beban gue. Tapi jumlah anaknya masih ada, itu artinya anaknya belum metong. Lah, berubah jadi 0. Jangan-jangan Bu Guru udah ngabisi anaknya. Bu, Ibu, saya udah sampai nih. Vel, hati-hati. Keisha, lo bantuin gue. Ngomong sama siapa kamu? Kamu bawa orang? Enggak Bu, saya sendiri kok. Ya udah, buruan ikut saya buat lihat anak-anak saya. Tunggu Bu, sebelum itu kenapa muka Ibu tambah pucet nih? Kamu mau lihat atau tidak? Iya Bu, maaf. Kita sudah sampai, tapi ada beberapa aturan yang harus kamu patuhi. Yang pertama, banyak ya? Kamu tidak boleh berbicara dengan anak-anak saya. Yang kedua, kamu tidak boleh lebih dari 5 menit di rumah itu. Yang ketiga, setelah keluar dari rumah itu, kamu harus patuh sama saya. Banyak banget dah aturannya, nggak mungkin kan gue ikutin semua. Iya Bu, saya setuju. Wah, pasti banyak kan anaknya? Gimana? Di sini udah ada anak-anak saya loh. Maaf Bu, saya sama sekali nggak ada lihat. Kamu lupa, tutup matamu selama 3 detik. Oh lagi, ya udah 1, 2, 3. Masih gak bisa lihat ya? Iya Bu, jangan-jangan Ibu jebak saya ya, soalnya jumlah anak Ibu 0. Oh, jadi kamu bisa lihat jumlah anak saya? Bu, kok malah pingsan? Mama udah percikin dia pakai air suci ini. Feli, bawa pulang Ibu Guru sekarang juga. Kok Mama ada di sini? Tempat ini adalah perkumpulan para iblis dan Bu Guru telah menjadi kaki tangan mereka. Jadi kamu harus selamatin Bu Guru sekarang juga. Oke, Mah. Bu, Ibu udah sadar ya? Ini di mana? Tapi Mama... Mama metong! Jangan-jangan Mama udah ngorbanin dirinya buat nyelamatin Ibu dan juga saya. Tara, gue punya bukti kunci rumahnya. Halah, paling juga lo palsuin kan? Tapi Ti, yang punya kunci rumah itu kan memang cuma kelas A. Lo sendiri punya nggak Ti? Berani-beraninya lo lontarin pertanyaan itu ke gue ya? Jelas gue punya lah. Kalau lo punya, tunjukin aja. Gak akan ya, bilang aja lo tuh mau maling rumah gue kan? Kelas rumah gue yang paling tinggi di kota ini. Wajar aja sih banyak yang iri. Kan kelas rumah A cuma 1, berarti antara Tiara atau Feli yang bohong. Dela, lo berani nuduh gue? Enggak kok, Feli itu yang bohong. Kita buktiin aja. Lo gak akan bisa ambil hati semua orang karena semua orang di kota ini bakal nginep di rumah gue. Waktu yang akan menjawab semuanya, Tiara. Keisha, lo mau kemana? Kemana lagi kalau bukan ke rumahnya Tiara? Ya ampun, coba lo pikir deh, kalau lo ke rumahnya Tiara udah pasti lo diolok-olok sama dia, mending ke rumah gue. Ngapain juga gue ke rumah lo kan yang paling buruk di kota ini. Jangan salah. Itu kan kunci kelas rumah A. Gue dapetin ini tadi dan gue dapat petunjuk kalau rumah gue ada di ujung jalan. Tapi yang punya kunci rumah kelas A itu kan cuma Tiara, Vel. Lo ngeduplikat ya? Daripada lo kayak gitu terus, mending lo ikut gue dan kita buktiin sama-sama. Ayo ke rumah gue. Aduh, kenapa sih tuh anak pede banget? Kamu diusir dari kota ini atas perintah Tiara. Loh, Tiara siapa? Emangnya dia seberkuasa itu? Apapun yang Tiara mau bakal saya lakuin, soalnya dia dapat kelas rumah A kan, wajib buat diturutin. Peraturan macam apa itu? Saya nggak ikut-ikut ya, Bu. Keisha, lo kan bestie gue, masa lo mau mengkhianatin gue? Kita nggak pernah bestian dari dulu, gue nggak pernah deket sama lo ya. Apa? Sekarang seorang temen nggak ngakuin temannya sendiri, kasihan deh kamu, Feli. Lihat aja ya, kalian semua pasti berlutut di hadapan gue karena gue dapat kelas rumah A. Udah deh,
kamu tuh nggak usah sok-sokan. Kalau kamu kayak gini terus bisa-bisa Tiara murka terus kamu dikeluarkan dari planet bumi. Tiara nggak seberkuasa itu juga kali Bu. Udah deh minggir-minggir, saya mau masuk rumah saya. Hah, rumah apaan? Sebentar lagi juga bakal digusur rumahnya yang jelek itu. Wah, ternyata rumah gue beneran gede banget dan sebentar lagi gue bakal masuk. Kira-kira dalamnya sekeren apa ya? Hah, loh, ngapain lo di rumah gue? Udah gue duga lo tuh pasti mau maling rumah gue kan? Ini kan kunci rumah gue. Tapi udah deh, nggak ada tapi-tapian. Mau gue panggil polisi? Jangan deh Ti, ampun. Ya udah gue nggak akan ganggu lo lagi di rumah ini. Gue pergi dulu. Enak aja lo pergi seenaknya karena lo udah mau maling rumah gue. Gue kasih hukuman, yaitu jadi babu gue seumur hidup di rumah ini. Iya kan si Feli pengen banget tuh masuk rumah lo. Maaf Ti, nggak dulu soalnya gue nggak bakat. Lo tuh jangan berani nolak ya. Kalau lo nolak bisa-bisa lo diusir dari planet bumi. Ya udah gue masuk. Nah gitu dong. Dela, kayaknya kita harus melaksanakan rencana kita deh. Siap. Aduh, kenapa gue tiba-tiba pusing nih? Karena gue tuh udah pasang aromaterapi yang bisa bikin lo pusing melayang 7 keliling. Tiara, kelas rumah akan diperbolehkan untuk ngabisin siapapun. Mending lo habisin aja si Feli ini. Please gue mohon jangan. Kali ini gue kasih kesempatan aja deh buat Feli. Ya udah Ti, maafin gue. Gue ngaku kok kalau gue salah. Lo pikir gue bakal maafin lo segampang itu? Enggak, kecuali lo basuh kaki gue setiap hari. Hei, Tidak, jangan habisi saya juga. saya tidak akan menghabisimu, justru kamu lah nyonya besarnya. Tunggu. Maksudnya? Rumah ini kan sebenarnya milik kamu, bukan milik Tiara. Tiara itu hanya homeless, dia mencuri rumahmu. Oh, jadi Tiara nggak punya kelas rumah. Tapi saya nggak ada perintahin buat ngehabisi Tiara sama Dela. Itu hanya tugas saya akan menghabisi siapapun yang berani nyenggol kamu. Hah? Putih itu nggak ada artinya, Feli. Keisha, lo gentayangin gue. Gue nggak akan pergi ke akhirat sampai lo mendapatkan keadilan. Ya udah, yang penting sekarang gue bisa tenang karena gue dapat warna hati putih kan. Fel, emangnya lo nggak tahu kalau hati putih lebih buruk daripada merah? Lo jangan nakut-nakutin gue deh, Kay. Waduh, makin banyak yang dihabisi sama orang-orang. Malam ini mereka ngadain pesta di sebuah gedung dan lo harus datang ke sana buat ngacauin warna hati mereka. Emang bisa? Iya, kesempatan lo cuma malam ini karena mereka semua lagi kumpul di sana. Terus di pesta itu gue harus ngapain? Lo tenang aja karena di sana bakal ada orang yang ngarahin lo. Perhatian, selain warna hati merah, saya juga cari warna hati putih. Darurat. Loh, kenapa darurat, Bu? Ya ampun, kamu ini suka banget sih ketinggalan info. Warna hati putih itu bisa mengancam warna hati hijau. Kayaknya yang baik merah putih deh, bukan hijau. Dilihat dari gerak-gerik dan ekspresi kamu sih, kelihatannya kamu udah ketemu sama orangnya ya. Cepet kasih tahu saya. Mustahil banget sih Feli nemuin orang yang warna hatinya putih karena dia aja ranking terakhir di sekolah. Iya juga sih. Oh iya Feli, kamu udah ngabisin satu orang belum? Iya bener tuh Fel, kalau lo nggak sempet ngabisin warna hati merah, lo yang bakal metong. Oh, udah kok. Baguslah, jadilah pengikut warna hijau yang baik. Feli, tolong Feli, mama sekarat. Mama nggak apa-apa. Mama udah sekarat kayak gini, kamu masih nanya kenapa? Oh, aku tahu. Sebenarnya mama kayak gini karena mama belum ngabisin warna hati merah kan? Tapi tadi di sekolahmu mama udah ngabisin seorang nenek dan dia ngakunya tuh dia dapat warna merah. Kayaknya gue harus kasih tahu mama deh. Ma, nenek itu adalah arwah, jadi mama nggak akan bisa ngabisin dia. Hah? Itu artinya sebentar lagi mama bakal metong doh. Feli, tolongin mama ya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa, Ma. Lagi pula aku juga dosa soalnya aku bohongin semua orang. Warna hati yang aku dapat adalah putih. Hah? Itu artinya kamu bisa menyelamatkan dunia ini, Nak. Seluruh dunia bergantung sama kamu. Mama! Hah, ini udah jam pestanya, gue harus ke pesta itu sekarang juga. Widih, keren juga tempatnya. Permisi Pak, saya mau masuk ke dalam. Baik, silakan sebutkan warna hati yang kamu punya. Warna hati hijau Pak. Hijau, tapi di list sih sisa warna putih doang yang belum datang. Hah, jangan-jangan semua orang udah tahu kalau sebenarnya gue dapat warna hati putih. Gawat, rencana gue gagal. Ternyata kamu ya orangnya. Saya sangat mengharapkan bantuanmu. Silakan masuk. Tapi Tenang saja, yang tahu list ini cuma saya. Oke Pak, tapi saya nggak tahu gimana cara ngalahin mereka. Karena warna hati putih terlalu suci, dia bisa mendapatkan satu permintaan, apapun itu. Wah, apa gue minta jadi kaya raya ya? Atau jadi orang paling cantik di dunia ini? Fokus. Iya Pak, maaf. Waduh, ding ding. Le, gak usah sok-sokan. Gue tahu kalau sebenarnya lo belum menghabisi orang yang warna hatinya merah kan? Udah kok, nggak usah bohong karena dari awal gue tuh selalu buntutin lo. Hah? Nggak lah, bercanda, mana mungkin gue buntutin orang kayak lo. Lo kan orang paling remeh di dunia ini. Bu, di sini Bu orangnya. Feli, akhirnya kamu kena jebakan kami. Kita semua tuh udah tahu kalau sebenarnya lo dapat warna hati merah kan? Kalau kita ngabisin lo bareng-bareng, kita bakal dapat poin tambahan. Apa-apaan ini? Gue nggak nyangka kalau gue dijebak sama pas satpam yang di depan tadi juga. Hah? Di acara ini kita nggak punya satpam dan kita juga nggak ada nyewa. Kayaknya sebelum mendatangi akhirat, Feli udah halu nih. Oke anak-anak, sekarang waktunya. Tidak, saya harus semua warna hati hijau musnah. Loh kok, kenapa gue hilang? Ternyata kamu yang dapat warna hati putih.
sekarang tinggal gue sendirian dong di dunia ini. Sebenarnya saya juga dapat warna hati putih. Tenang aja, saya bisa bantu kamu. Saya minta semua warna hati merah dihidupkan kembali. Wah, tapi mama nggak ada. Ya udah deh nggak apa-apa karena mama kan berhati buruk.